Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menolak penyebaran nyamuk bionik Wolbachia di Indonesia. Ia dengan alasan bahwa bisa membawa risiko kesehatan masyarakat dan berpotensi menimbulkan penyakit baru yang berbahaya bagi penduduk Indonesia. Siti Fadilah menekankan pentingnya segera menghentikan penyebarannya nyamuk bionik Wolbachia. Pada awal sampai pertengahan bulan September, pemerintah Indonesia telah menyebar nyamuk. Nyamuk yang disebar itu ada di Jakarta Barat, di Jawa Tengah, dan di Bandung. Kemudian pada November ini, Bali merupakan giliran yang berikutnya. Nah, ceritanya kenapa pemerintah menyebar nyamuk? Ternyata penyebaran nyamuk ini adalah salah satu dari program dunia, World Mosquito Program. Jadi dunia mempunyai program untuk menyebarkan nyamuk. Nyamuk itu direkayasa genetika, jadi gennya yang direkayasa dan disuntik dengan Wolbachia. Mereka mengklaim dan sudah dibuktikan, mereka sudah membuktikan dalam penelitian dengan para ahli dari UGM bersama-sama dengan dari luar, mengatakan bahwa nyamuk yang direkayasa genetika dan disuntik Wolbachia tersebut terbukti bisa menurunkan 77% angka kesakitan demam berdarah di wilayahnya. Ini sangat luar biasa. Maka WHO pun merestui program nyamuk dunia itu untuk menurunkan angka kesakitan demam berdarah. Dan waktu itu saya hanya membaca artikel, tapi tiba-tiba saya didatangin para ahli-ahli nyamuk, ahli lingkungan datang ke rumah saya dan dia mengatakan, Bu, Ibu, mereka tidak terima dengan penyebaran nyamuk tersebut. Apakah itu program nyamuk dunia? Ya, antar dulu. Ya, mereka bertanya, Ibu, itu apakah nyamuk Aedes aegypti yang direkayasa genetika itu berasal dari tempat kita? Kayaknya ya. Karena pada tahun 2011 dulu ada seorang yang sangat terkenal di dunia, filantropis yang sangat terkenal di dunia, bertamu ke Jogja dan dia berburu nyamuk. Setelah itu nyamuk dibawa ke Kolombia dan mereka membuat suatu peternakan nyamuk di Kolombia. Nah, dari sana itulah yang dilakukan penelitian dengan para ahli di Gadjah Mada. Nyamuk yang dipakai itu adalah Aedes aegypti. Aedes aegypti itu adalah jenis nyamuk yang dia bisa menularkan demam berdarah. Dia juga bisa menularkan chikungunya. Chikungunya dan demam berdarah itu bisa ditularkan pada pagi sampai sore. Tetapi kalau Zika itu juga bisa ditularkan oleh Aedes aegypti itu pada malam hari. Dengan klaim mereka kalau nyamuk itu sudah direkayasa genetika dan sudah disuntikkan Wolbachia, artinya sudah tidak bisa lagi membawa virus-virus demam berdarah dan tidak bisa membawa virus Zika. Tapi para ahli lingkungan, para ahli molekuler biologi, ahli virus, dan ahli nyamuk itu pada protes pada saya. Padahal saya kan sudah bukan menteri, tapi saya selalu menjadi tumpuan protes-protes yang mereka tidak mendapatkan jalan untuk protes. Mereka protes. Ibu, apakah sudah tahu efek jangka panjangnya? Saya jawab belum, karena setiap penelitian dengan nyenggol-nyenggol jin, nyenggol-nyenggol genetik itu errornya tidak bisa kita ketahui sekarang juga. Kita baru bisa tahu antara 2 tahun dan 10 tahun yang akan datang. Kemudian yang ahli ekologi, apakah Anda tahu Ibu bahwa nyamuk itu bagian daripada rantaian ekologi yang sudah berlangsung di dunia ini, dan biasanya Tuhan menciptakan itu seimbang. Kenapa sekarang nyamuk itu akan dimusnahkan dengan cara seperti itu dan direkayasa genetika yang seperti itu? Karena dengan direkayasa genetika dan di Wolbachia itu mereka juga mengklaim tidak akan bisa berkembang lagi gitu. Nah, justru para ekolog itu pada mengkhawatirkan karena takut banget kalau itu akan berakibat fatal pada tahun-tahun berikutnya nanti. Nah, ada contohnya enggak? Ada Bu, pernah di suatu pulau di mana kupu-kupunya itu dihilangkan karena kupu-kupunya terlalu banyak dan mengganggu. Maka kupu-kupu dihilangkan dari suatu pulau dan apa akibatnya? Akibatnya ada tornado. Itu akibatnya kan sangat jauh dari apa yang kita bayangkan. Maka mereka pada protes dan masyarakat Bali lebih dahulu mengetahui, mereka melakukan
protes bersama-sama. Memang ini adalah program dunia, ada 11 negara yang dilibatkan termasuk Indonesia, Singapura, Australia dan sebagainya. Tetapi Singapura mengundurkan diri, tidak mau negaranya disebari nyamuk dan sekarang Singapura nggak ikut. Nah sekarang Buleleng, Denpasar atau Bali, mereka khawatir kalau sampai Bali disebari nyamuk maka itu akan menakutkan para wisatawan. Dan kalau wisatawan tidak mau ke Bali, maka mata pencaharian rakyat Bali akan hilang. Maka rakyat Bali tidak menghendaki penyebaran nyamuk itu diadakan di Bali. Nah, bagaimana saudara-saudara Anda mau daerah Anda disebari nyamuk? Barangkali Anda nggak merasa ya. Jawa Barat, Jakarta Barat sudah disebari nyamuk. Bagaimana sih caranya nyebarin? Ternyata disebarinya lewat gelas-gelas yang berisi telur-telur nyamuk dilewatkan RT RW. Saya tidak mengerti bagaimana efek yang sebetulnya akan terjadi. Tapi yang jelas kalau menurut data penelitian itu dia akan menurunkan angka kematian atau angka kesakitan dari demam berdarah dan chikungunya maupun Zika. Tetapi nampaknya belum ada hasil penelitian lainnya yang diekspos tentang akibat ekologi, tentang akibat jangka panjang karena adanya gene drive, akibat jangka panjang karena berubahnya ekologi di sekitar kita. Nah itu belum ada penelitiannya. Lagi-lagi kita menjadi bahan penelitian. Ya itulah nasib kita. Siapa yang mau memikirkan kita kalau bukan kita sendiri. Mudah-mudahan dengan ulasan saya yang pendek ini Anda semua kenal dengan program nyamuk dunia ini, dan apakah Anda setuju? Dan kalau Anda tidak setuju, Anda bisa membuat petisi, Anda bisa apa saja. Tapi kalau Anda setuju, ya monggo saja. Anda harus menjadi pengawas. Kalau nyamuk itu ada di sekitar Anda harus bagaimana? Sementara Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, pihaknya menerapkan inovasi teknologi Wolbachia untuk menurunkan penyebaran demam berdarah dengue, DBD, di Indonesia. Selain di Indonesia, pemanfaatan teknologi Wolbachia juga telah dilaksanakan di 9 negara lain dan hasilnya terbukti efektif untuk pencegahan dengue. Adapun negara yang dimaksud adalah Brasil, Australia, Vietnam, Fiji, Vanuatu, Meksiko, Kiribati, New Caledonia, dan Sri Lanka. Teknologi Wolbachia melengkapi strategi pengendalian yang berkasnya sudah masuk ke Stranas, Strategi Nasional. Sebagai pilot proyek di Indonesia, dilaksanakan di 5 kota yaitu Kota Semarang, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Kupang dan Kota Bontang berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1341 tentang penyelenggaraan pilot proyek implementasi Wolbachia sebagai inovasi penanggulangan dengue, ungkap Siti Nadia Tarmizi. Dia menambahkan, efektivitas Wolbachia sendiri telah diteliti sejak 2011 yang dilakukan oleh World Mosquito Program, WMP, di Yogyakarta dengan dukungan filantropi Yayasan Tahija. Penelitian dilakukan melalui fase persiapan dan pelepasan Aedes aegypti berwolbachia dalam skala terbatas, 2011 hingga 2015. Wolbachia ini dapat melumpuhkan virus dengue dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti, sehingga virus dengue tidak akan menular ke dalam tubuh manusia. Jika Aedes aegypti jantan berwolbachia kawin dengan Aedes aegypti betina maka virus dengue pada nyamuk betina akan terblok. Selain itu, jika yang berwolbachia itu nyamuk betina kawin dengan nyamuk jantan yang tidak berwolbachia maka seluruh telurnya akan mengandung wolbachia, jelasnya. Sebelumnya uji coba penyebaran nyamuk berwolbachia telah dilakukan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul pada tahun 2022. Hasilnya, di lokasi yang telah disebar wolbachia terbukti mampu menekan kasus demam berdarah hingga 77%, dan menurunkan proporsi dirawat di rumah sakit sebesar 86%. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih.